Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bisnis dan perlindungan konsumen. Sebelumnya saya perkenalkan untuk anggota kelompok kami ada 7 orang, yaitu Ilmi Mukaroma, Devi Purwatiningsih, Indah Dwi Rahmayanti, dan saya Vira Julia Safitasari, ada Nur Rohma Laraswati, Suryaning Tias, dan Ira Rosida. Untuk materi yang akan dibahas ada 4 pembahasan, yaitu 1. Pengertian bisnis dan konsumen, 2. Pengertian perlindungan konsumen, 3. Hubungan produsen dan konsumen, 4. Hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Baik, untuk yang pertama yaitu bisnis merupakan kegiatan serius yang bersifat jangka panjang dan banyak hal yang harus diperhatikan dan dikembangkan, mulai dari aspek keuangan, pemasaran, penjualan, operasional, pengembangan sumber daya manusia, dan sebagainya. Untuk yang kedua, pengertian konsumen yaitu setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada etika konsumen. Pelaku bisnis diharapkan mempunyai kesadaran moral dan tanggung jawab untuk memperhatikan efek kegiatan bisnisnya bagi masyarakat. Adanya kebijaksanaan untuk menjinakkan bisnis, yaitu dengan adanya perangkat legal politis untuk menentukan aturan main dalam bisnis. Selanjutnya yang kedua adalah perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya dalam menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Sidobalok 2014. Tujuan perlindungan konsumen yang A. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang B. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang C. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang D. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Yang E. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Yang F. Meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan saya, Devi Purwatiningsih, mengenai asas perlindungan konsumen. Untuk asas perlindungan konsumen itu sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama ialah asas manfaat, yang kedua ialah asas keadilan, yang ketiga asas keseimbangan, yang keempat asas keamanan dan keselamatan, dan yang terakhir ialah asas kepastian hukum. Di mana asas manfaat merupakan segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Untuk yang kedua ialah asas keadilan. Asas keadilan merupakan pemberian kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Dan yang ketiga ialah asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan pemberian keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material dan spiritual. Yang keempat ialah asas keamanan dan keselamatan. Asas keamanan dan keselamatan ini maksudnya memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa. Yang terakhir ialah asas kepastian hukum. Dimaksudkan ialah agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara dijamin kepastian hukumnya.
Untuk selanjutnya sudah dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat hak-hak konsumen. Yang pertama ialah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua ialah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga ialah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Dan yang terakhir ialah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Slide selanjutnya, lanjutan dari hak konsumen. Yang kelima, untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang ke-8, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sebagaimana mestinya. Dan yang ke-9, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Set selanjutnya yaitu kewajiban konsumen. Menurut pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga memuat kewajiban konsumen sebagai berikut. Yang pertama, membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai yang sudah disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Untuk selanjutnya yaitu hubungan produsen dan konsumen biasanya disetujui dalam kontrak sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedua belah pihak mengetahui sepenuhnya hakikat dan kondisi persetujuan yang mereka sepakati. Yang kedua, tidak ada pihak yang secara sengaja memberikan fakta yang salah atau memalsukan fakta tentang kondisi dan syarat-syarat kontrak untuk pihak yang lain. Yang ketiga yaitu tidak ada pihak yang boleh dipaksa untuk melakukan kontrak atau persetujuan itu. Yang keempat yaitu kontrak juga tidak mengikat bagi pihak manapun untuk tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Untuk selanjutnya yaitu aturan hubungan produsen dan konsumen. Yang pertama, produsen wajib memenuhi semua ketentuan yang melekat baik pada produk yang ditawarkan maupun pada iklan tentang produk itu. Yang kedua, produsen punya kewajiban untuk menyiapkan semua informasi yang perlu diketahui oleh semua konsumen tentang sebuah produk. Yang ketiga, kewajiban untuk tidak mengatakan yang tidak benar tentang produk yang ditawarkan. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Hak produsen yang pertama, hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban produsen. Yang pertama, beritikat baik dalam kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu atau jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang yang dibuat untuk diperdagangkan. Yang keenam,
memberikan kompensasi ganti rugi atas penggantian kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang ketujuh, memberi kompensasi ganti rugi atau pergantian bila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Kesimpulannya, perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Dengan kata lain, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Oleh karena itu, sebagai pemakai barang atau jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.